Rumahnya belah mana? Aduh. Sini. Bocah ada apa? Aduh, bocah. Wih, jalan. Tadi dulu. Coba, kamu lihat nggak? Wujudnya seperti ini banget nih. Coba. Ya ampun. Apakah ini yang dimaksud setan gitu? Ya ampun. Aneh, setan yang segini. Gak mungkin. Pakai topeng kali ini ya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ke alam, kembali natural, kembali ke alamiah diri kita, sahabat semuanya. Inilah perjalanan dikir jalan yang dimaksud. Dikir jalan terus. Ngapain Kang dikir terus Kang? Dikir itu untuk berpikir, untuk menterapi otakmu, menterapi otak kita yang selama ini dikuasai setan. Tanpa disadari, kamu itu dikuasai setan. Makanya menggembrungsung terus, makanya marah-marah terus ya. Yuk kita terapi supaya betul-betul kosong setannya, bersih, sehingga tinggal apa? Tinggal bahagianya, tinggal mengalami surga. Kalau yang mau setannya diusir. Ya ini teman-teman, kita lihat dulu dari bahasa alam ini. Lihat tuh panorama alam yang indah itu, ada lautan yang luas, ada awan di sana di atas langit. Itu pun adalah bahasa alam, bahasa Tuhan berbisik-bisik pada kita. Kira-kira apa? Yuk. Nah, bayangkan awan itu adalah masalahmu. Semua unek-unekmu, semua setan yang menguasaimu itu. Jadi banyak dendam, banyak kebencian, banyak khawatir, mengiyakan kita miskin, yang selalu mengeluh. Diri suluh itulah wujudnya awan hitam, awan putih di situ yang menguasai kita. Makanya dia tuh seolah-olah tuh menguasai selama-lamanya, bahkan mengiyakan kita ngikuti. Kita miskin, kita sengsara, kita itu Allah dan segala-segalanya ya. Makanya bagaimana caranya supaya lepas? Nah, kita lihat dulu alamnya, rasakan sensasinya, bahwa kita melebur bersama alam, kita adalah alam, kita bagian dari alam, kita bagian dari Tuhan, percikan Tuhan ada di sini. Nah, luaskan pikiranmu, luaskan seluas alam ini, dan beningkan hatimu, bening, supaya bersih totalitas, sehingga terlihat biru. Kalau sudah seperti itu apa? Kalau sudah biru, akan selalu mendapatkan petunjuk dari langit, akan mendapatkan pantulan dari langit sehingga biru. Makanya beningkan dulu. Kalau belum bening, tidak akan mendapatkan pantulan. Bening. Nanti gagal paham lagi, dikasih erang-erang, kapal Nabi Nuh langsung ngotot. Oke, nggak apa-apa ya. Kita itu wajar, masih anak-anak, belum memahami makna teka-teki, makna siloka dari Tuhan. Kita jabarkan lagi dari segala sesuatu sana tuh. Nanti ke pegunungan sana ada sesuatu yang samar-samar yang disampaikan, ada seperti rumah yang dihuni oleh setan di sana. Percaya enggak? Tidak untuk dipercaya, tenang saja, lentur saja. Kalau sudah lentur apa sih Kang?
Lentur itu fleksibel, batinnya, pikirannya, perasaannya, supaya membuka akses, membuka peluang, peluang kekayaan, peluang usaha, peluang rekan-rekan. Kalau kita selalu menyetel kaku, ya kamu sama halnya nyaman, ayem dalam rasa miskinmu. Yuk, bahagia aja deh, yuk. Itu ke Bonua sana tuh. Tuh, ke rumah setan. Iya. Ya iya. Iya, kita harus berdamai dengan setan. Berdamai dulu. Berdamai dengan iblis. Langsung ada yang ngotot tuh, yuk. Tuh, langsung komentar, langsung ngetik tuh. Langsung ngetik, yuk, yuk. Ayo. Aduh. Ya iya. Yuk. Nggak ada ojek. Itu di sana. Tuh ke sana. Yuk. Ya iya. Aduh rumput nih. Aduh. Bocah, bocah. Hati-hati, Mo. Licin, Mo. Aduh, jangan gitu, Mo. Sampai juga nih di area sini, yang ternyata di sini tuh lebih adem, di dalam hutan itu lebih adem ya. Terus sekarang bagaimana? Teman-teman kita tuh adem gak nih? Teman-teman kita yang nonton adem gak pikirannya? Saya mengajak kalian untuk adem, untuk ayem, bukan untuk gembrungsung, tetapi apa ya, mungkin karena terbiasa panas, dikasih yang adem-adem mungkin akan menolak atau gumoh. Baik, yuk kita mencoba lagi untuk menyusul lebih dalam lagi. Di area sini katanya yang ada rumah setannya. Ya iya. Rumah setan, aneh saja ya. Nggak apa-apa, kita berdamai dulu dengan kalimat rumah setan ya. Jangan langsung menolak, jangan langsung memblokir, jangan langsung alergi dengan rumah setan. Kita kaji dulu sebenarnya apa yang dimaksud semua ini, karena ini bahasa teka-teki. Yuk, kita dulu, apakah ini bukan? Oh, tapi ini ada kuburan nih. Nih, di sini ada makam di sini, di tengah-tengah hutan. Apakah ini sumbernya? Bukan ini, bukan. Katanya di rumahnya sih. Assalamualaikum, punten, dedek langkung, Mbah. Yuk, sini. Punten. Nih, udah mulai merinding nih saya ini. Udah mulai merinding. Nih, ini kuburan lagi nih. Ya kan? Berarti ini kuburan gitu. Jangan-jangan. Terus katanya itu rumahnya itu nyata atau gaib sih? Sebenarnya lagi, kita lagi. Yuk. Hati-hati. Hah? Iya bisa jadi. Kalau ini di tengah-tengah hutan, hati-hati. Tapi meskipun di siang-siang juga udah rasanya udah nggak enak nih. Karena apa ya, adem ininya, banyak pepohonan yang seperti ini, jadi terkesan lebih nuansa adem gitu maksudnya. Di kayak merinding. Nggak apa-apa lah yuk. Ya iya. Banyak nyamuknya lagi. Wah, jadi jangan bejak udara, takutnya udar. Nih, tadi kayak angin di sini, di bawah sini. Takutnya ada ular loh. Busuk-busuk. Hati-hatilah, yuk. Punten. Assalamualaikum. Wah, tapi sini lebih adem lagi nih. Kayak apa ya, kayak dalam es nih, des gitu. Di sebelah mana sih? Rumahnya sebelah mana? Aduh. Sini.
Bocah ada apa? Aduh, astagfirullahaladzim. Wah, suruh hati-hati makanya ini di tempat keramat, maksudnya di tempat seperti ini hati-hati. Berlatih sadar, berlatih eling, maksudnya jangan langsung. Udah yuk kita cari dulu. Assalamualaikum. Punten. Di sebelah mana sih? Itunya rumahnya. Hah? Tapi ini jurang. Tuh. Kita dulu. Rumahnya saya linglung di sini nih. Linglung. Kita cari dulu yuk. Aduh. Hati-hati ya. Katanya di area sini. Tetap waspada, tetap hati-hati. Karena kita sudah memasuki wilayahnya. Bukan cuma rumah setan, tetapi kampung setan. Kampungnya ini sudah masuk kampungnya, cuma kita mungkin nggak begitu melihatnya. Kita dulu. Kita belum ketemu rumahnya, maksudnya rumahnya seperti apa. Sebentar dulu aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Shh. Coba sini lihat. Itu apa? Itu. Tuh. Apa itu? Itu binatang apa ini? Sebentar dulu. Hah? Orang hutan apa? Orang hutan. Ini. Bukan. Itu monyet besar tuh loh. Punten. Maaf. Maaf, ini siapa? Punten. Hah? Oh, nggak mungkin ah. Enggak. Entar dulu. Sebentar dulu, kita waspada. Jangan. Jangan dulu. Dia galak nggak? Dia nggak begitu galak, tenang dulu. Dia taluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jelas dulu. Ini wujud nyata, bukan gaib ya. Berarti ini kita nggak perlu takut. Punten. Maaf. Sebentar dulu, maaf. Kita hasilkan dulu. Kita dikit aja yuk. Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa ini? Kan, Mau mati? katanya tadi. Iya, Astagfirullah. Tadi wujudnya nyata loh. Tenang dulu. Ini mungkin nggak tahu, ntar dulu. Kita cek dulu aja lokasinya yuk. Saya di sini tadi ya. Tapi ini ada lubang apa nih? Nih. Nih. Coba cek dulu kamera ya. Ini mungkin rumahnya dia nih. Nih. Ya kan? Cek dulu. Nih. Ini salah satu tempat tinggalnya nih mungkin. Berarti mungkin ada di sini gitu. Ya, berarti rumahnya dia nih. Cek dulu. Cek dulu. Assalamualaikum. Punten. Nih. Tapi kosong. Kosong tuh. Jangan. Aduh. Sebentar dulu. Saya cek juga dulu. Maksudnya kepastiannya gitu. Iya. Nih. Kosong. Punten. Ada orang di sini. Kosong. Aduh, bocah. Aduh. Nah, ini. Di mana nih? Ini di sini. Nih. Tapi di sini kosong. Kosong. Kosong, gak ada apa-apanya. Tadi berarti kan tadi di atas ini kan orangnya. Iya. Ini lubang apa ini? Aduh. Ini mungkin salah satu tempat tinggalnya di sini, ya. Salah satunya, coba kita cari keluar air yuk. Cari rumah yang lain, berarti ini rumah dikosongkan mungkin nih. Iya.
Yuk, Wah, 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 wah. keluar dulu. Ini kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kosong. Kosong. Mungkin tadi lagi pergi, lagi becer mungkin. Yuk. Ada yang gelepet-gelepet ini. Ada, tinggal aja udah. Mama tinggal. Mungkin yang punya rumah lagi belanja gitu. Ya iya. Yuk. Punten. Punten. Di sini. Tadi saya melihat dulu. Ada yang lari ke sana tadi. Ada yang lari. Kayak 2 orang gitu. Apalah kalian sama perempuan gitu ya? Tadi kemana tadi? Kesini arahnya kalau nggak salah. Nih. Wih, salah. Tadi dulu. Coba, kamu lihat nggak? Oh, punten, maaf. Bah, maaf. Sebentar dulu, maaf. Ini orang atau bukan? Ya ampun. Ya ampun. Wujudnya seperti ini banget nih. Coba. Ya ampun. Apakah ini yang dimaksud setan gitu? Ya ampun. Aneh, setan bilang segini. Gak mungkin. Pakai topeng kali ini ya. Kita lawan aja. Mungkin dia maksudnya orang sengaja untuk bikin prank kita. Wah, siang banget ini ya. Tapi tadi hilang kan? Ini tadi bukan. Untung aja yono. Beda lagi tapi. Punten, Mbah. Maaf. Saya pengen kenalan. Ini manusia atau bukan? Mbah. Punten. Hah? 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 Bukan. Ini lagi. Berarti ini rumahnya lagi nih. Saya yakin ini tadi masuk sini berarti nih. Berarti bukan cuma 1, 2, berarti banyak deh. Di sana. Itulah gitu. Apa rumahnya tuh? Udah, kita fokus sendiri aja dulu yuk. Kita fokus dulu. Punten, ada orang di sini. Punten, ada orang. Ada orang. Iya, tuh. Ih, Orang tadi. bukan, dia beda lagi. Beda lagi, sebentar dulu. Jangan dibersihkan dulu. Aduh. Punten. Ini orang atau bukan? Mbah? Bang Silup. Tadi kakinya kelihatan. Kakinya di sini tadi. Berarti masuk ke sana. Gimana nih? Masuk aja. Aduh, tadi saya yakin orang ini kayak orang tadi. Kakinya kayak orang, bukan hantu, bukan. Yuk. Orang-orang ini ya. Kita cek dulu. Punten. Assalamualaikum. Nih kan? Coba sini. Banyak ulangnya ini ya. Hati-hati sini. Ini nih. Punten, Mbah. Punten. Assalamualaikum. Cek dulu sini. Punten. Ini masih hidup nggak sih? Apa mayat? Mayat hidup. Masuk dulu. Ayo. Punten. Masih napas dia. Masih napas. Tenang dulu. Dia lagi tertidur mungkin. Tapi tadi kok dari luar kelihatan kakinya. Maksudnya. Terus dia masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sepatunya sampai kayak gini. Assalamualaikum. Mbak. Oh, baik. Karena dia sedang lemas mungkin atau bagaimana. Atau dia sendiri yang sedang dikuasai oleh bukan dirinya.
Dia sedang pingsan. Ntar dulu, saya akan mencoba untuk menghubunginya melalui batinnya. Mudah-mudahan satu frekuensi, ketemu dengan dirinya yang asli, sehingga saya bisa menanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, ini siapa? Namanya siapa? Saya Tarto. Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Maaf, ini siapa? Jenengan. Muslimin. Namanya Muslimin. Baik. Kalau boleh tahu jenengan dari mana asalnya? Baik. Nih, jenengan di sini lagi ngapain kok sampai seperti ini keadaannya? Iya, maaf nih. Maaf nih. Iya. Gini, saya pengen mendengarkan cerita dari jenengan. Kok bisa-bisanya jenengan ada di sini di tengah hutan dan keadaannya seperti ini, cuma di kayak gini. Iya, cerita aja. Nggak apa-apa. Maksudnya biarkan jenengan curhat saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Berarti saya bisa mengambil kesimpulan jenengan orang yang putus asa. Putus asa, kehidupannya miskin, terus hutangnya banyak, tidak diakui oleh keluarga gitu. Akhirnya jenengan memutuskan untuk tinggal di sini. Gitu. Nah, terus bagaimana makannya? Sudah 3 hari nggak makan. Sebelum 3 hari itu makan. Makan seadanya. Misalnya apa? Seadanya apa? Buah-buahan, dapegan, terus sajen. Siap, sajen di mana? Oh, di sana ada yang ngasih sajen. Jangan makan. Kalau itu, baik ya. Jadi jenengan tidak takut di sini sendiri. Siang malam gak ada ular, takutnya gitu. Baik ya. Gini, mari kita mencoba untuk bangkit ya. Bangkit kesadarannya, jangan izinkan anggapan ini menguasaimu. Ini adalah setan. Bukan dirimu yang asli, yang mengatakan kamu sengsara, yang mengatakan kamu miskin, yang mengatakan tidak ada yang mengakuimu, itu setan. Ganti anggapannya, ganti prasangkanya bahwa saya bahagia, saya berkecukupan, saya disukai banyak orang. Itulah dirimu yang asli. Jangan biarkan setan-setan itu menguasaimu. Yuk bangkit lagi. Izinkan diri ini untuk lahir kembali. Ya, yuk. Terus berusaha. Kita harus bisa mengambil keputusan itu. Iya. Semangat, harus semangat. Ya, semangat ya. Semangat yuk, semangat. Bangkit. Saya semangat, saya hadir. Saya siap untuk membahagiakan diriku sendiri. Membahagiakan semuanya. Aku berlimpah. Aku berkecukupan. Aku disukai banyak orang. Yuk, bangkit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Pak. Ya, tenang. Sabar. Ya, gak apa-apa, gak tutup aja, gak apa-apa. Ya, ini bawa kamera, maaf ya. Boleh aja ambil gambarnya jenengan. Gak apa-apa ya. Iya, gini teman-teman. Ini
Orang yang putus asa memilih jalannya sendiri sehingga dikuasai setan. Tetapi setan yang dimaksud adalah bukan setan wujud tadi, bukan setan yang wujud. Setan yang sesungguhnya adalah masalah dalam diri kita yang menguasai kita, yang membentuk kita sehingga kita seolah-olah menjadi setan. Kita menjadi orang yang tidak punya, orang yang tidak diakui, orang yang selalu sengsara. Itu bukan diri kita. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Mari kita berprasangka yang baik-baik supaya yang baik pun mengikuti. Betulan. Mulai saat ini dan seterusnya kita lahir kembali untuk bahagia. Gitu ya. Semuanya juga. Pak, Bapak sudah makan belum? Bawa minum belum? Bawa minum enggak? Oh, ada ya. Kasih minum dulu. Itu di arga lor ada, Cuk. Iya, kita bawa lor aja, Kang. Boleh. Pak, yuk kita keluar dulu, Pak. Nanti antar ke rumah. Ya. Tenang, semangat, semangat. Kita lahir kembali, mulai saat ini semangat, ya. Hidupnya harus semangat dong, supaya nanti rezekinya semangat. Gini, maksudnya, maaf nih, bukan maksudnya menggurui, tapi kita sama-sama makhluknya Allah, sama-sama manusia, untuk saling memanusiakan manusia, membuka peluang. Jangan kaku, lentur, lunak, ya, lentur. Berprasangka baik kepada semua orang, lepaskan semua beban. Seperti asap tadi, ya maksudnya lepaskan, lepas dan kosongkan rumah ini, kosongkan rumah ini dari segala kotoran, kosongkan dari setan, los totalitas gitu, ya. Seperti tadi tuh ada rumah kosongnya, itu makna erang-erang, ya. Yuk pulang yuk, pelan-pelan, tenang, ya, mundur kameramen. Sesek nih, keluar aja. Ya, pelan-pelan. Ya. Nggak lemes, Pak? Lemes ini ya. Kita dulu. Ya. Ya, Papa lu. Papa depan. Ya. Pelan-pelan. Merangkak aja, nggak merangkak. Nggak apa-apa. Ya, gitu pelan-pelan. Terus. Pelan-pelan, Pak. Aduh. Astagfirullah. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya, kasih minum. Iya, tuh kan, tuh semangat, harus semangat, spirit, izinkan kita, duduk dulu. Ya, izinkan kita untuk bahagia, jangan dibiarkan dikuasai setan, ya, yang beranggapan selama ini bahwa kamu sengsara, itu bukan kamu yang sesungguhnya, bukan kamu yang asli. Kamu bentukan setan, bisa jadi bentukan orang yang memprogram kita seolah-olah kita sengsara, kita dibenci orang. Tidak. Ayo, semangat, berprasangka baik, insya Allah semuanya baik. Buat teman-teman semua juga ya, mulai saat ini yuk, selalu berprasangka baik. Jangan izinkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif apa? Tadi pikiran kotor, ya berprasangka buruk terus supaya bangkit, lahir kembali, fitrah, fitri, suci seperti layaknya bayi. Ya, yuk pulang. Aduh, semangat. Ya, ya. Sangat dahsyat ilmunya. Luar biasa. Ya, inilah ilmu alam yang dijabarkan. Jadi samar-samar, tapi sudah kontras setelah tahu, ya. Jadi adanya kampung setan di sana dan ternyata ada orang yang terjebak di sana sengaja karena putus asa, ya. Ini adalah contoh orang yang putus asa yang dikuasai setan itu sendiri. Jadi kampung setan ada dalam diri kita. Setan adalah perasaan yang tidak nyaman, bukan wujud, bukan sosok. Karena selama ini kita di program seolah-olah setan itu sosok, bukan. Tetapi dalam pikiran kita seperti tadi raha tidak nyaman yang membentuk kita, ada iri, dengki, dendam dan sebagainya, dan merasa miskin dan banyak sekali. Padahal bukan itu. Yuk kita hadirkan diri kita yang sejati supaya tidak dikuasai setan. Setan kita damai dulu dengan setan, berdamai. Setelah itu apa? Lepaskan.
biarkan menjadi awan di sana, lepas ke alam semesta, mengalir ke sana, manunggal dengan alam. Los. Kita kosong. Kosongkan, biarkan Tuhan yang akan mengisi dengan keajaiban-keajaibannya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, kalian selaras, kalian mudeng, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses. Orang yang kehidupannya adem, ayem, tentrem, keberlimpahan, dan disukai banyak orang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.